Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Madah Pujian Sakarya yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 67 dan 68 dan 76. Sakarya penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas kita dapat menemukan dua nyanyian pujian. Nyanyian pujian Maria dan nyanyian pujian Sakarya dan kidung Simeon. Lukas bab 2 ayat 29 sampai 32. Ketiga nyanyian tersebut setiap hari didoakan oleh gereja, khususnya oleh para imam dan biarawan dan biarawati, juga sejumlah awan yang juga mendoakan ibadat harian. Doa liturgis ini menempatkan kidung Simeon pada ibadat penutup atau komplitorium, kidung Maria pada ibadat sore. Sedangkan kidung Simeon pada ibadat pagi. Ketiga kidung atau nyanyian tersebut menggambarkan sukacita iman baik dari Maria, Sakarya maupun Simeon. Hari ini liturgi gereja mewartakan perikop tentang nyanyian pujian Sakarya. Setelah dia terbebas dari hukuman yang menjadikannya bisu karena tidak percaya pada berita gembira dari Allah yang disampaikan malaikat Gabriel, Sakarya karena pernaungan Roh Kudus memuliakan Allah. Sakarya menyatakan pengalaman imannya bahwa Allah Israel telah berkenan untuk melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi bangsanya Israel. Dan ia menyadari bahwa putra yang dianugerahkan kepadanya dari Allah bukan sembarang bocah, melainkan bahwa dia adalah Nabi Allah. Saudara-saudari terkasih, tentu Sakarya memiliki cukup alasan untuk memuliakan Tuhan. Ia yang sudah tergolong sangat lanjut usianya, juga istrinya bahkan disebutkan mandul, beroleh anugerah memiliki seorang putra. Bukankah di kalangan bangsa Israel, wanita yang tidak memiliki keturunan dianggap dan menjadi aib bagi keluarganya? Aib itu sudah diambil dari mereka. Terlebih lagi, hal itu diberikan di masa tuanya. Memang cukup alasan kalau Sakarya sukar mempercayai berita gembira itu. Namun, telah terbukti baginya bahwa Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Pengalaman imannya itulah yang membawanya untuk bergembira, lalu menyatakan rasa sukacitanya itu dalam sebuah kidung pujian yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Hari ini kita mengalami sukacita seorang Sakarya yang berbahagia, tapi tidak lama lagi kita juga akan merayakan sukacita lain
yang lebih membahagiakan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem dari seorang perawan yang bernama Maria. Saudara-saudari terkasih, kelahiran Tuhan Yesus telah diawali oleh kesaksian seorang nabi. Dia adalah Yohanes Pembaptis, anak dari Sakaria. Yohanes adalah nabi terakhir yang secara langsung mempersiapkan tampilnya Yesus di tengah bangsanya Israel. Sakaria juga sangat bergembira karena anaknya berkenan di hadapan Allah dan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Sukacita inilah yang mau diwartakan oleh gereja kepada kita, supaya kita juga menantikan kelahiran Tuhan Yesus pada hari raya Natal mendatang. Adapun cara kita untuk mempersiapkan pesta kelahiran Tuhan itu bisa bermacam-macam. Beberapa orang mempersiapkan busana dan pakaian baru untuk merayakan pesta Natal. Sebagian mulai menggemakan lagu-lagu pujian Natal. Sebagian lagi menghiasi rumah kediamannya dengan ornamen Natal, kandang Natal, bingkisan Natal, pohon Natal. Ada juga keluarga-keluarga yang melakukan doa bersama untuk menyongsong kelahiran Tuhan Yesus yang diimaninya sebagai Sang Juru Selamatnya. Berbagai ungkapan iman yang kita mulai rasakan pada hari ini kiranya juga mempersiapkan kita untuk merasakan sukacita yang datang dari Allah. Kita mengimani bersama Sakaria bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dan berkenan melawati umatnya. Adapun maksud Allah adalah supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara-saudari terkasih, pesan utama yang mau disampaikan kepada kita adalah supaya kita percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang amat peduli akan keselamatan kita. Umat yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Allah yang peduli itu menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk kita dan merencanakan segalanya dengan sangat baik dengan mengutus Yohanes Pembaptis sebagai bentaranya. Ia dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria dan didampingi Bapak Yusuf yang mulia dan setia. Maka kita juga harus memiliki sukacita besar dalam hidup beriman kita oleh misteri kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dialah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Cara kita menyatakan sukacita itu bisa saja beraneka ragam. Namun, setiap orang beriman dianjurkan untuk memuliakan Allah bersama dengan Sakaria dan Simeon dan Maria ibunya dengan berdoa, dengan mengakui dosa-dosa dan berbagi kebahagiaan dengan saudara kita yang membutuhkan perhatian dan kasih kita. Gereja Kudus menghendaki umat Allah untuk memuliakan Allah dan mempersiapkan hati dan jiwanya untuk menyambut kelahiran Yesus, terutama di dalam relung hati mereka. Itulah sebabnya sangat dianjurkan
untuk menerima sakramen tobat sebelum merayakan Ekaristi di malam Natal nanti dan di hari raya Natal besoknya. Apakah aku sudah mempersiapkan diriku dengan sukacita atas kelahiran Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Sakarya menyatakan syukurnya dengan memuliakan nama-Mu. Bantulah kami untuk memiliki sukacita dan menguduskan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.